tadi ada kesalahan teknis sedikit. Betul. Ada kendala. Ada kendala dikit, tapi semua teratasi gara-gara link aja. Oh, bukan ya? Bukan ya. Itu promosi link aja ya. Tadi sampai mana itu tadi? Ya, Yang sebenarnya UMKM. lebih ke supportnya ya. Kalau Oke. misalkan UMKM itu nanti join dengan kita gitu sebenarnya. Jadi kita tuh punya tahapannya sebenarnya nggak menjual produknya kita sebenarnya, ya kan? Karena yang dibutuhkan sama pelaku usaha atau UMKM itu adalah mereka butuh ilmu sebenarnya. Bagaimana sih caranya memasarkan produk? Oh, itu diajarin nanti ya? Nanti kita bakal bikin pelatihannya seperti itu. Dan Oke. itu ya kegunaannya. Jadi maksudnya kita juga pengen ya ketika misalkan ada orang berjualan, Yap. itu mereka juga produknya terlihat bagus. Ya, Gitu setuju. kan. Padahal sebenarnya ya mungkin kita banyak lah lihat di online shop gitu. Sebenarnya kita tergiur dengan, wih fotonya bagus, produknya bagus. Keren nih. Tiba-tiba ya kan? pas datang Biasa aja, coy. Tapi sebenarnya itu jadi nilai jual dong. Yap. Otomatis konsumen juga tertarik gitu. Nah itu yang kita Salah satu daya tarik ya. Betul, Daya salah satu daya tarik itu ya itu, makanya kita juga pengen membekali ilmu kepada para pelaku usaha UMKM itu ketika berjualan secara digital online gitu. Mereka punya ilmunya juga. Ya. Gitu. Ketika makanya yang saya bilang jualan online tuh nggak rugi. Saya bilang jualan online nggak rugi gitu. Tapi bagaimana sih caranya biar produknya laku itu, kan sekarang tuh banyak banget yang packagingnya bagus, padahal ya sorry itu saya makanannya misalkan apa sekarang seblak aja bungkusannya udah Keren, ada yang coy. bagus. Iya, Ya kan? iya, Mungkin setuju. kalau kita ngomongin produk misalkan keripik misalkan, orang tuh udah dari zaman kapan gitu orang jual keripik di pasar juga banyak gitu. Ya. Ada yang mulai mungkin di sini pakai plastik kresek, ada yang mulai di packagingnya mulai bagus. Sampai Sekarang pakai lagi aluminium foil aluminium kayak foil. Betul loh. Tapi betul, kan betul. maksudnya yang pertama produknya bisa lebih mahal. Yep. Walaupun misalkan emang kosnya lebih mahal ya. Ya. Tapi secara profit juga mereka bisa lebih untung loh. Karena apa? Konsumen membeli produknya bagus, Ya. tampilannya bagus, luarnya bagus, Menarik untuk menarik gitu. Masalah rasa ya itu rahasia dapurnya masing-masing Ya, lah, gitu kan. setuju. Semua produk punya kelebihan dan Kekurangan kelemahan masing-masing, betul. ya kan. Cuma caranya buat menarik perhatian dari si user gitu. Maksudnya buat membeli produk itu mereka tuh pasti lihat dari fisik yang pertama, tampilan. Nah ini yang mereka nggak sadari. Oke. Gitu kan. Yang penting tuh bagaimana caranya mereka produknya laku. Ya. Ya kan ya sekarang Dibeli aja, lah pokoknya. dibeli gitu kan ya sekarang bayangin aja gitu. Ini misalkan produk ini ya air mineral misalkan kita beli mungkin di warung itu 5.000. Bayangin datang ke hotel ini produk dengan produk Yang sama. bisa 30.000 Ya. ya kan. Setuju. Tapi yang perbedaannya misalkan ketika kita beli ya misalkan beli air mineral ya, ini produknya, ini uangnya udah beres. Tapi ketika misalkan kita masuk ke hotel, air mineralnya dibawain sama pelayan, disajikan, ketika misalkan ada di meja pun dibukain, disajikan, itu bisa jadi 30.000. Padahal Servisnya ya berarti servisnya ya. gitu. Nah makanya yang saya pengen tunjukin ke UMKM adalah kita naikin servisnya kita. Oke. Ketika servisnya kita udah naik, saya yakin orang itu berani bayar lebih. Karena diperlakukan lebih ya. Karena diperlakukan lebih Setuju, gitu. Padahal setuju. kalau misalkan kita bilang bakso, seblak, terus misalkan keripik, pisang, itu semua produk-produk yang bisa kita temuin di pasar. Di mana aja. Di mana betul. aja Betul. gitu. Di toko oleh-oleh juga dari mulai yang keripik pisang yang harganya 5.000 sampai yang puluhan ribu itu ada. Betul. Ya kan? Tapi secara tampilan Beda-beda jadi. Beda-beda. Betul. Nah, itu yang- makin menarik jadi makin mahal, coy. betul, itu yang kita pengen ajarkan kepada para pelaku UMKM adalah bahwa pentingnya buat teman-teman itu mempackaging sebuah produk lebih bagus, Biar gitu menarik kan. ya. Biar menarik biar gitu. menarik. Sekarang kalau misalkan ya mungkin banyak orang yang malas memasarkan produknya karena mereka masih pakai plastik kresek, kemudian tidak ada label label expirednya. Nah itu kan mereka juga nggak tahu juga gitu kan. Apalagi kalau misalkan emang kita pergi ke pasar, ya mungkin semua pedagang juga bisa jual produk yang expired, ya kan. Tapi ketika misalkan kita pulang ke rumah, kita makan produknya, kita nggak bisa nuntut, Yap. ya kan. Ya mau nuntut kayak gimana? Lo beli juga 5.000 gitu kan di gua kan, Murah tuh. murah tuh. Tapi ketika produknya bagus, kemudian dikemas juga, karena kan semua produk tuh, semua makanan baik itu makanan atau minuman mereka kan punya expirednya kan. Betul. Tapi ketika
ketika ditampilkan mereka juga jadi lebih, oh ini bagus juga nih, ada yang pembeli jadi lebih percaya lebih nih percaya, ya. Lebih gitu percaya, kan, betul, cara betul. higienisnya, Ya. kemasan produknya. Nah itu yang pengen kita coba ajarkan kepada para pelaku UMKM. Gitu, biar memperkenalkan produknya lebih baik dan lebih higienis. Itu karena apalagi dengan situasi Covid yang sekarang semakin pandemi meningkat, gini ya. pandemi semakin meningkat, orang tuh udah benar-benar safety semuanya. Oke, Gitu lebih kan. bersih jadinya, lebih bersih bro. jadinya gitu kan. Ya kalau produk yang kita jualannya Nggak bersih, ya kan kalau nggak bersih ya gimana orang mau percaya? Orang nggak gitu. mau beli, coy. Iya, orang nggak mau beli gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita ngomongin jualan misalkan keripik tempe, keripik pisang, walaupun packagingnya bagus kan mereka juga nggak tahu cara bikinnya kayak gimana sebenarnya. Ya kan? Tapi cara tampilannya mereka mau beli gitu. Ya. Karena produknya udah naik kelas nih. Gitu. Oke, jadi Link Aja ini dia nggak melulu tentang apa ya, cashless-nya itu Ya, juga, betul. tapi juga gimana caranya para pelaku usaha Betul. dengan menggunakan Link Aja ini punya nilai lebih gitu ya. Itu bekerja sama dengan biasanya Ya. perbankan-perbankan. Dengan perbankan, kita Oke. juga sebenarnya saya sendiri pun saya sering ngisi juga event-event buat seminar gitu kan, seminar Oke. yang emang bagaimana sih caranya menumbuhkan usahanya gitu kan, kemudian sukses berwirausaha. Nah ini yang lagi saya coba kembangkan juga karena ya mungkin pada saat yang seperti ini juga cari kerja kan lagi susah juga. Ya. Satu-satunya cara yang bisa kita bertahan hidup itu ya dengan berwirausaha. Mau kecil mau besar. Mau kecil mau besar itu tergantung mereka mau jual apa gitu. Ya kan? Soalnya kalau misalkan yang saya lihat gitu, banyak yang orang jualan udah 20 tahun, 10 tahun mereka jualan berkutat konsisten gitu. Misalkan jual tempe, jual apa, mereka dari untungnya yang kecil 500 perak, 1000 perak mereka bisa hidup ternyata. Ya kan? Ya. Yang pertama juga konsisten juga gitu kan. Kemudian mereka juga tahu segmen marketnya juga seperti apa gitu kan. Nah, itu yang kita pengen bantu kembangkan juga di sana gitu. Nah, ini makanya Link Aja juga sebenarnya hadirnya untuk yang kita sasarnya adalah lebih ke kalangannya aspiran, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Karena secara logika aja menengah ke atas tuh nggak perlu diajarin lagi. Mereka udah tahu soalnya. Mereka udah tahu, ya kan? Mereka udah tahu gitu kan. Sekarang ya orang-orang nggak bisa. Sekarang sebenarnya edukasi itu ada semua di YouTube ada, ya kan? Di Google juga ada. Bagaimana misalkan kita pengen cara beternak lele misalkan itu ada semua. Informasinya gitu. lengkap. Informasinya lengkap. Tapi mereka itu kaum yang aspiran itu mereka nggak sampai ke sana. Itu kan pengennya manual, gimana caranya nyari atau datangin orang, misalkan ya datangin orang juga belum tentu orangnya mau berbagi. Iya kan? Tapi rahasia banyak dapur coy itu. Rahasia dapur bener. Itu yang pengen kita ajarkan juga gitu. Ketika misalkan emang pengen berbisnis, kita bukan mengajarkan bisnisnya. Tapi bagaimana caranya membantu mengembangkan bisnisnya. Karena produknya juga kan beda-beda gitu kan. Nanti kita misalkan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM ketika misalkan merchant kita, tenan-tenan kita yang terdaftar di kita tuh nanti kita bisa buatkan bazar after pandemik ya. After pandemik ketika misalkan emang aman gitu kan. Dan itu jadi salah satu nilai jual kan, karena ya bisa kita bilang di NTT sendiri khususnya di Kupang kita tuh termasuk saya ya mungkin ya. Kita tuh kaum yang butuh event kok. Iya. Ya kan? Karena terlalu jenuh kita di butuh sini. Hiburan. Butuh hiburan. Kita bisa kita bilang nih Kota Kupang nih 4L gitu kan. Lu lagi gitu kan. Ya kan kesini nyampe ketemu lagi gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa berkreasi juga gitu loh. Sekarang menghasilkan. Lah ya. Betul. Gimana caranya kita jualan jualan es teh manis dengan pakai plastik harganya 5.000, pakai cup harganya 8.000. Padahal modal cup juga berapa sih sebenarnya? Paling 1.000 perak lah. Itu udah dengan labelnya gitu misalkan kan. Tapi kan orang lebih tertarik gitu. Nah itu yang pengen kita ajarkan gitu. Jadi nggak hanya pedagang itu fokus bagaimana caranya jualannya laku. Tapi mereka tidak mengembangkan produknya seperti apa. Dari segi tampilannya, kemasannya, packagingnya. Nah itu yang pengen kita diajarin semua kita juga pengen ya kita kerjasama juga dengan beberapa lembaga seperti itu. Bahkan misalkan buat teman-teman di sini juga yang emang punya usaha
dan usahanya pengen berkembang, pengen terlisting sama kita, nanti kita juga bakal buatkan sesi khusus edukasi gitu tentang strategik untuk pengembangan bisnis gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak terpaku buat gimana caranya banyak merchant kita bisa bayar pakai link aja gitu. Tapi apa sih sebenarnya keuntungan yang lainnya? Cukup luas ya. Cukup luas gitu. Karena ketika mereka juga usahanya berkembang, produknya lebih bagus, kita juga sebenarnya transaksinya bakal meningkat juga ke depannya. Otomatis gitu. Dan itu dengan berjalannya waktu, otomatis dari orang yang tadinya pakai cash, betul. Gara-gara mungkin rame atau gimana, jadi transaksinya pasti betul. Scan mulai nih, pasti ya. Maksudnya makin banyak jadinya kan. Betul. Jadi kita tahapannya nggak memaksa gitu. Indonesia ini salah satu orang yang nggak bisa dipaksa. Yap. Jadi otomatis kan? Jadinya ya. Jadi kita bikin bisa kita bilang alurnya tuh sedikit dipaksakan tapi dengan beberapa strategi. Agak halus coy. Agak halus. Iya, kayak yang giring bebek begitu ya. Betul. Giring bebek. Ya bebek juga kan mungkin dipaksa juga nggak mau dia. Pada saat pertama mungkin dia ada yang kabur 1, 2, 3 tapi ketika setiap hari itu yang tuannya itu bawa kayu atau bambu gitu. Patungan, ayo. Mereka udah mulai takut jadinya. Karena setiap hari didoktrin, oh ini kalau ada kayu nih mau dekat sama kita berarti kita harus masuk barisan. Itu secara logika loh. Hewan juga bisa diarahkan seperti itu. Apalagi kita sebagai manusia gitu kan, manusia yang emang berakal gitu kan, itu sebenarnya kita bisa kembangkan juga gitu. Makanya kalau misalkan kita ngobrolin bisnis itu tidak ada yang tidak sukses gitu. Kalau kita bilang, ya kan, tapi bagaimana caranya aja kita mempromosikan dan bagaimana caranya produk kita dikenal. Ya. Gitu aja. Oke, begitu sih. Jadi bukan hanya soal orang harus beralih dari uang cash ke cashless, betul. Cashless, betul. Tapi gimana caranya usahanya kita itu makin rame, betul. Ya kan, makin bikin orang menarik dan mau beli. Betul. Makin banyak yang beli, otomatis orang yang menggunakan cashless pasti naik. Betul. Itu otomatis ya, betul, itu betul ya. Sekali. Makanya. Betul sekali. Jadi gimana caranya itu mengolah UMKM ini supaya orang pada tahu dan banyak yang beli. Betul sekali. Oke. Jadi tahapannya seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk sampai saat ini, Bro Hibi, itu selain ke UMKM, apa ada yang Bro Hibi juga dari link aja terutama kerjasama mungkin kalau nggak salah yang saya tahu terakhir ini kayak Pertamina mungkin ya kan, Pertamina kita ngisi bensin pakai link aja kan, ada potongan dan lain-lain. Apakah kayak mall-mall atau supermarket atau apa juga ada? Karena kan di Kupang ya kita nggak bisa mungkirin ya. Betul. Selain link aja kan ada nih yang lain ya, yang lain kita nggak perlu ngomongin nih, perlu ngomongin. Gimana strateginya supaya teman-teman yang dulunya pakai yang kompetitor bisa pakai link aja nih. Nah itu apa strategi apa nih? Kan kalau tadi kan kita udah bicarain gimana caranya UMKM ini makin maju dan otomatis orang yang cashless makin naik nih. Betul. Nah tapi gimana strategi yang diambil oleh perusahaan sekarang selain cashless selain link aja kan pesaingnya kan ada tuh. Betul. Gimana caranya itu? Jadi maksudnya apa nilai lebihnya yang dimiliki link aja yang tidak dipunyai kompetitor? Nah, apa nih nilai lebihnya supaya teman-teman kan juga pengen tahu nih. Betul. Nah, ini dia yang jadi fokus kita juga di 2021 ya. Makanya yang tadi sempat kita bilang juga, kita nggak hanya terfokus untuk bagaimana sih caranya merchant atau tenan itu mau pakai kita gitu. Yang itu tadi ketika kita misalkan kita adakan pelatihan bisnis buat mereka juga gitu kan, jadi otomatis ketika kita tuh tahapannya ada engagementnya. Jadi ketika orang itu sudah kita perhatikan, kemudian strategik lainnya kita kasih promosi juga gitu kan. Ketika nanti juga kita bakal masukkan di suatu wadah yang kita lagi garap juga sekarang dengan pemerintah di NTT juga di sini untuk membuat sebuah website yang biar produknya juga mereka bisa jual juga go nasional. Jadi nggak hanya di Kupang aja nih produk terkenal. Karena produk terkenal di Kupang tuh sangat banyak. Sangat banyak. Betul. Bahkan kalau misalkan kita bilang produk-produk di sini lebih berkualitas daripada
produk-produk di luar sana. Sebagian besar. Sebagian besar, betul. Kita sebagian bisa besar. bisa bilang sebagian 60%, 70% mereka punya produk yang sangat bagus. Bisa bersaing lah ya, bisa Betul. bersaing. Karena kita bisa hitung lah. Atau saya belum pernah ya, saya belum tahu juga. Di sini ada pabrik apa sih sebenarnya? Pabriknya mungkin lebih ke pabrik gula misalkan atau apa, tapi kita tidak ada pabrik-pabrik yang besar seperti di ibu kota dong. Iya, iya. Ya kan? Belum Di sini ada. tuh banyaknya home industry. Iya. Dan home industry itu sebenarnya lebih secara apa namanya kualitas itu lebih bagus daripada pabrikan. Lebih terkontrol kali Lebih ya. terkontrol. Betul. Gitu kan? Karena benar-benar dibuat misalkan dengan manual. Ya contohnya kita ngomongin tenun lah misalkan. Ya tenun pabrikan tuh semuanya dari mesin gitu. Emang mungkin rapih gitu ya. Tapi secara kasat mata nih ketika orang pakai beda loh buatan pabrikan Sama dengan yang buatan manual ya. manual. Ya kan nilai jualnya juga lebih juga. Setuju sih, setuju. Itu Handmade pasti harusnya lebih apa ya? Pertama lebih dihargai lebih mahal. Betul. Ya kan? Terus apa ya? Kerasa beda aja sih kalau aku. Betul, Waktu betul. kita pakai itu kerasa beda sih. Agree. Setuju sih sebenarnya. Jadi yang itu sih sebenarnya yang mungkin kita bisa bilang yang tidak dimiliki sama kompetitor gitu. Karena saya tidak saya juga banyak nih ibu ketika misalkan emang bergabung itu diberikan apa, ada manfaat apa, oh ya ada promo, terus selain promo apa aja, udah nggak ada apa-apa itu aja. Nah otomatis kan orang itu mau pakai karena ada promo. Saya bisa yakinkan ketika perusahaan saya juga nggak kasih promo, banyak yang nggak pakai nantinya. Bisa nggak pakai kan? Betul. Jadi. Tapi ketika kita misalkan edukasi gitu kan, kemudian kita bikin engagement juga, kita misalkan datangin juga bagaimana sih gitu kan, karena ketika misalkan bergabung juga menjadi merchant, kita kasih website loh buat mereka buat controlling finance-nya mereka. Ya kan, apalagi buat merchant-merchant yang udah punya pegawai. Itu hal yang pertama itu diminimalisir adalah terjadinya selisih Antara uang oke. Ya, karena resikonya banyak banget nih ketika punya pegawai misalkan ya namanya kehilangan secara finance, kehilangan uang 1.000-2.000 namanya rugi juga tetap. Betul. Ya kan, tapi ketika semuanya udah cashless itu semua rekeningnya uangnya masuk ke rekening owner. Bisa dibilang kita pemilik resto atau pemilik warung gitu. Jadi mereka juga nggak loss juga nih buat pendapatannya mereka. Mengurangi gitu. resikonya. Mengurangi resikonya juga. Mengurangi Gitu. resiko. Ditambah juga kita buatkan edukasinya juga, ditambahkan juga kita pelatihannya juga. Nah ini yang bakal kita galakan dengan pemerintah juga di sini, dengan khususnya dengan Bank Indonesia juga di NTT juga. Di sini tuh teman-teman pelaku usaha tuh di sini tuh bukan hanya butuh modal kerja saja, tapi ilmunya juga seperti apa gitu. Ya. Ketika ada ilmunya juga, mereka juga ilmunya bagus, kita bikinin bazar dengan produk-produk yang bagus, masyarakat juga pasti banyak yang mau beli. Ya. Bayangin aja kita bikin pameran misalkan. Terus pamerannya barangnya jelek-jelek, siapa yang mau beli? Iya sih, bener. Iya kan? Iya. Lihat lah, coba bandingin, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, ke Surabaya aja. Itu orang Surabaya, IO Surabaya, tenan-tenan itu ketika misalkan bikin sebuah event, itu mereka pasti sukses semua. Ya. Karena udah di apa namanya, yang pertama merchantnya juga udah diedukasi. Mereka juga misalkan punya IO yang udah menyediakan berbagai fasilitasnya, tampilannya sudah menarik. Mereka seragam, cuman berbeda produknya doang. Otomatis orang juga daya belinya pengen meningkat. Ya. Pengen beli juga. Pasti pengen beli. Pasti pengen beli gitu. Bahkan ya itu yang saya bilang, ketika orang tidak punya kebutuhan, tetapi ketika melihat packagingnya bagus dari luar, jadi pingin coy. itu jadi pingin. Jadi bukan karena butuh tapi pingin jadinya. Betul. Karena kita juga akhirnya penasaran nih. Wih, emang ada nih bakso pentol di package-nya udah bagus. Kemudian ini ternyata bisa tahan selama 1 minggu karena ternyata udah di apa namanya? Vakum. Di vakum. Gitu. Karena itu ketika di vakum, ya bayangin aja, orang nggak ada yang kepikiran juga tuh dulu jual seblak, jual cimol, semuanya bisa di packaging ya. Di packaging seperti itu. Orang tuh kalau misalkan emang mau makan bakso ya datangnya ke tukang bakso. Betul. Ya kan? Tapi ketika misalkan saya di Surabaya nih ada bakso yang enak, tapi dia nggak jualan package yang buat dikirim keluar kota pulau, nih, keluar pulau kota. nih, yang udah di apa namanya tadi? Udah di vakum gitu kan, karena setelah di vakum itu kan ketahanannya lebih lama gitu. Betul. Kan. Padahal gue tuh kangen banget nih pengen bakso yang ada di sana gitu. Nah otomatis kan ketika UMKM juga kita beri pembinaan juga seperti itu, mereka juga mau menjual produknya bukan hanya di kotanya sendiri, keluar ya jadinya. tapi keluar juga gitu. Yang penting kan produknya laku gitu kan, intinya kan. Orang tuh ketika udah mau,
orang tuh berani nanggung kok sama biaya ongkirnya. Betul. Ya kan? Mereka berani kok, yakin saya bilang. Ya kan? Karena kitanya mau dan kitanya udah pengen gitu, dan kitanya ngelihat wah tampilan packagingnya juga bagus gitu kan. Apakah strategi kayak gitu, Ya. Bro Ibi, itu tidak dilakukan kompetitor? Kalau menurut saya belum sampai sana. Belum. Jadi sampai sana. bisa dibilang strategi yang diambil sama Link Aja ini selangkah lebih maju Betul. untuk menarik dari pihak UMKM bahkan dari customernya. Betul. Oke, jadi nilai lebih yang dipunya adalah yaitu tadi yang kayak Betul, tadi ya. betul. Oke. Jadi karena kita juga pengen mempersiapkan juga sih sebenarnya dari UMKM-UMKM-nya juga. Ya kita juga yang pertama udah pasti pengen UMKM-nya sukses ya. Ya. Ketika join sama kita, terus mereka juga mendapatkan ilmu juga gitu. Ketika mendapatkan ilmu, mereka mau memasarkan produknya, mereka lebih pede gitu. Oke. Jadi nggak, aduh gue malu nih produk gue cuma ala kadarnya seperti ini gitu. Ya mereka harus upgrade juga nih, upgrade cost produksinya juga, tapi mereka bisa dapat keuntungan yang lebih besar juga sebenarnya seperti itu. Padahal kalau misalkan kita omongin secara cost produksi, misalkan ya mungkin nambahnya 1.000 2.000 gitu, tapi mereka bisa jual Lebih. plusnya 5.000 misalkan. Karena tampilan loh saya bilang. Itu yang saya bilang tampilan itu yang saya bilang di luar negeri ini tuh semua produknya udah bagus dan semua orang tuh berani beli gitu. Ya. Walaupun harganya mahal. Gitu. Di Indonesia tuh yang penting murah. Repot, coy. Iya kan? Iya. Yang penting murah, tapi secara kualitas produknya kita belum tahu, Nggak tahu. seperti apa. Begitu. Nah, untuk saat ini yang tergabung di program Link Aja yang UMKM itu apa sudah cukup banyak? Atau masih Bro Hibi dengan timnya Bro Hibi masih ayo mengajak teman-teman yang lain? Kalau bergabung itu sebenarnya udah banyak ya. Udah banyak udah ya, banyak banget udah yang bergabung ke kita gitu. Bahkan sebenarnya target pemerintah itu buat mendigitalisasikan seluruh segmen itu di 2023 atau 2024 gitu. Saya juga kurang hafal gitu. Tapi karena adanya pandemik seperti ini, kita dituntut juga untuk lebih cepat juga gitu. Lebih cepat tuh dalam artian mengedukasi kepada masyarakat gitu. Oke. Untuk menggunakan layanan non tunai. Cashless ini Cashless ya. lah, cashless lah gitu. Jadi karena bisa dibilang ya betul juga gitu. Secara keamanannya kita juga lebih safety juga. Nah, ini yang kita juga sebenarnya membantu mendukung programnya pemerintah untuk gerakan non tunai. Gerakan non tunai. Gerakan tunai yang bisa kita bilang ini kalau di sini sih saya punya target NTT 2021 udah go digital gitu. Harusnya Harus go digital gitu. Karena apa gitu? Karena digitalisasi ini banyak banget faktor pembantunya ya. Misalnya dari mulai membantu usahanya, kemudian membantu jualannya juga, kemudian membantu mempromosikan juga produknya. Itu banyak banget gitu. Tapi gimana dengan para teman-teman yang mereka jualan pakai handphone, Ya. tapi handphonenya belum Android tuh. Ada Belum Android. solusi. Ha. Nah, sebenarnya untuk Android juga sebenarnya kalau tidak pakai Android juga sebenarnya bisa juga gitu. Bisa juga? Bisa juga gitu. Karena yang penting mereka nanti bisa mereka memiliki rekening bank juga untuk penampungnya juga gitu. Oke, hanya kalau pakai Android lebih dimudahkan. Lebih dimudahkan apa mereka bisa cek transaksi real time. Oh, Gitu. Karena kalau pakai Android kita ya. modalin juga websitenya kita juga kita kasih ke mereka juga gitu. Jadi mereka tahu nih transaksi hari ini tuh ada berapa banyak, nominalnya berapa, dan mereka bisa settlement juga seperti itu. Tapi kan banyak juga ya kalau kita lihat yang di pasar-pasar, mereka masih agak takut untuk menerima yang cashless. Apakah benar masuk enggak? Karena banyak teman-teman yang kalau mungkin yang seumuran kayak kita, mereka bisa menerima hal baru. Ya, betul, ya kan? betul. Tapi gimana dengan pelaku-pelaku usaha yang bisa dibilang kolot? Ya kan? Betul. Pokoknya harus pegang duit cash nih. Ya. Nah, gimana caranya dari pihak Bro Hibi, dari Link Aja nih, untuk meyakinkan mereka supaya ayo kita beralih. Nah gitu. Jadi nggak harus melulu harus fisik duit cash. Betul. Nah itu gimana tuh? Kan ada yang memang bener-bener apa ya? Kalau dibilang saklek, ya wes pokoknya duit cash. Ya udah gitu. Jadi sebenarnya strateginya kayak gini sih. Jadi ini strategik marketing lah ya. Ya ini saya share aja nggak apa-apa. Ya sebenarnya jadi kita tuh sebenarnya secara kerjaan nih saya dari dulu tuh ketika ada orang yang tidak suka dan tidak mau, pendekatan saya tuh bukan menawarkan produk. Oke.
Tapi kita juga harus dekat juga nih sama secara heart to heartnya gitu. Oke. Jadi kita secara juga pribadi gitu. Jadi kita juga ya bukan berarti kita juga tidak belanja jadinya ke orang itu karena mereka tidak mau pakai layanan itu, tidak juga gitu. Tapi ketika kitanya dekat juga, kemudian kita juga ini hal kecil lah. Misalkan ini strategic marketing yang saya lakukan dulu waktu di perusahaan yang lama, itu ada satu owner tukang bakso, ya bayangin aja. Itu dia tuh setiap pulang tuh bawa uang 40 juta. Bakso. Itu saya di Tasik dulu ada 40 juta sehari. Wih, Jadi mereka tuh bisa jualan sekitar 800 sampai 1000 mangkok per hari. Itu baksonya tuh startnya dari 20.000 sampai 30.000. Baksonya tuh. Dan mereka rata-rata bisa bawa 40 juta itu cash. Gitu kan. Saya pengen menawarkan juga nih produknya saya juga biar mereka juga bisa jualan online, gitu kan, melalui aplikasinya kita, gitu kan. Mereka menolak dari awal. Itu saya benar-benar datangin bukan hanya menawarkan produk, tapi saya beli baksonya juga, pendekatannya juga, ngobrol juga dengan si ownernya, dan ternyata ketika kita sudah dekat, jadi menjadikan teman ya. menjadikan jadinya. teman, Oke. mereka akhirnya mau. Dan terbukti ketika mereka mau berjoin dengan kita juga, itu pendapatan dari online-nya aja justru meningkat. per bulannya aja itu 50 juta. Oke. Dari online-nya aja loh ya. Yang aslinya sebenarnya nggak ada nih online-nya nih. Iya, yang asli itu dulunya nggak ada. Jadi mereka benar-benar misalkan dapat Orang makan di tempat. Orang jadi makan di tempat aja. Oke, Gitu. orang makan di tempat. Orang makan di tempat atau take away, cuman gitu aja. Ya bayangin aja ketika dia punya omset 40 juta sehari atau bisa dibilang 120 juta sebulan, mereka ada tambahan dari online. 40 juta. 4 juta sehari atau 40 juta sehari? 40 juta cuy. 40 juta. 30 juta sampai 40 juta. Wah, anjing. Kalau nggak salah. Betul. Itu udah saya bilang juragan, Pak. Oh. Saya bilang dia tiap pulang tuh bawa 2 kresek loh. Mobilnya pakai Fortuner. Jualan bakso, coy. Jual bakso, coy. Besok kita jualan bakso. Kelihatannya menarik gitu. Itu. Jadi bukan yang kita tawarkan itu bukan bukan ayo dong bergabung dengan kita. Keuntungannya ABCD. Semua perusahaan tuh punya keuntungan. Iya, iya. Tapi ketika kita sudah dekat dengan orangnya, ya kan, kita tahu sukanya dia warna apa, sukanya makanannya apa, ya kan, itu bisa juga. Lebih manusiawi ya promosinya ya jadinya. Betul. Ya. Jadi strategi, mungkin rahasia strateginya kita menjadikan merchant itu ya, sebagai teman betul. jadinya. Karena dengan menjadikan teman itu info yang kita sampaikan lebih masuk buat mereka. Betul. Karena kalau kita bukan hanya teman, hanya ini orang jualan ini maksa gua untuk masuk jadinya. Betul. Iya kan pasti gitu ya. Betul. Kalau jadikan teman, ini teman nggak mungkin bohongin gua. Bener. Oke. Ini gue pernah kejadian kok satu nih di Bandung. Jadi orangnya anak muda tapi menolak untuk cashless nih. Nggak mau nih. Oke. Nggak mau gitu kan, untuk jualan online lah intinya di kita kan. Mereka nggak mau nih. Ketika nggak mau, aduh gua apa ya strateginya? Padahal dia orang ternama. Cukup ternama lah. Ini gue sampai lihat profilnya, ternyata ketika gue lihat profilnya ini, kalau gue penasaran buat naklukin seseorang nih, gue selidiki sampai profilnya. Ini gue liatin ternyata anak muda ini tuh ya bisa dibilang seumuran lah misalkan. Orang ini tuh dia suka bola karena fotonya di Facebook tuh ternyata dia lagi di di Manchester. Dia lagi nonton MU. Dan dia pakai baju MU. Itu gue cobain deh, gue beli baju MU gitu kan, ngemodal gitu kan, gue beli baju MU terus gue datengin. Padahal kan dia juga nggak tahu gitu kan, gue suka MU atau enggak gitu. Itu ketika ngobrol, datengin gitu, kenalan gitu, gue nggak bilang di perusahaan apa gitu kan, ngomongin. Akhirnya dia nanya duluan, boy bro suka MU ya katanya, suka bola ya? Iya betul. Loh masih suka bola juga? Oh iya gue suka bola, gue suka MU gini. Akhirnya nyambung tuh. Nah, oke. Ketika nyambung, gue ulik lagi. Gue belum nawarin bisnis, gue ulik lagi tuh. Apa sih? Lo sukanya apa sih? MU, terus gue sukanya pemain ini, gitu kan. Zaman dulu tuh masih Cristiano Ronaldo gitu atau apa gitu ya, masih di MU. Masih ya di MU. Atau Rooney gitu, gue juga lupa sih. Ketika kayak gitu, akhirnya mereka suka juga, dan kebetulan gue juga suka futsal. Gue ajak tuh doi futsal. Orangnya ngajak main. Orangnya gue ajak tuh. Mau tuh, deket tuh, akhirnya janjian. Oke. Ya kan, terus gue juga sambil bilang, oh lo punya bisnis, gue pengen dong belajar bisnis. Akhirnya mereka terbuka. Ya bro, gue lagi bisnis A, B, C, D, E, strateginya kayak gini. Gue punya karyawan
kalau nggak salah tuh dulu 40 orang gitu ya. Karyawannya udah 40 coy. Ya kan? Karyawannya udah 40, itu 3 shift kalau nggak salah tuh dulu tuh. Masa? Mereka punya ini tuh. Ya kan, karena mereka ya zaman dulu sebelum pandemik itu kan kafe di Bandung itu bisa bilang hidup 24 jam Betul, gitu. betul. Ya kan? Dan sampai kayak gitu mereka akhirnya kayak gini, terus akhirnya mereka tahu juga dan mereka akhirnya mau Oke. bergabung ke kita. Jadi poinnya menjadikan teman jadinya ya. Karena dengan teman lebih gampang masuknya. Betul. Itu otomatis. Otomatis itu. Jadi dan mereka bukan- juga percaya kan. Oke. Gitu kan. Jadi bukan dengan cara pemaksaan, tanda kutip Betul. ya, pemaksaan Betul. tapi tanda kutip ya, bukan Betul. secara fisik gitu atau apa, tapi lebih personal. Jadi Betul. kenaknya lebih ke personal. Kenaknya lebih ya. personal kayak Oke. gitu. Jadi apa namanya ya? Sekarang kalau kita udah tahu personalnya juga, terus kan dulu juga akhirnya dia juga sering main misalkan ke rumah gitu atau gua ke rumahnya dia gitu. Nah, akhirnya tahu juga gitu. Tahu backgroundnya keluarga gua juga tahu keluarganya dia juga kayak gimana. Dan Harusnya akhirnya- bro jadi psikolog teater aja coy. Jangan Parah, jadi coy. jangan di link aja coy. Iya nggak teman-teman? Kita tahu semua coy. Jadi harusnya lu jadi psikiater gitu. Ya itu sebenarnya Psikologi atau psikiater sih coy? psikiater itu lebih ke ininya sih, ilmunya. Ilmunya Ya. psikiater, oke. Ini orangnya yang ini psikolog. Oh psikolog. Harusnya bro jadi itu. Jadi lebih jangan jadi link aja lah. Besok berubah lah. Tapi ada untungnya. Jadi Betul, bro betul. mempraktekkan, maksudnya bukan mempraktekkan ya, apa menerapkan jadinya Betul. ya, menerapkan bahwa manusia ini, orang ini lebih dapat menerima hal baru, Ya. sesuatu yang baru tepatnya. Betul. Kalau mereka sendiri nyaman sama kita, Betul. iya kan? Betul. Jadi bukan hanya maksa, ini loh kelebihannya link aja itu tak 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 Iya. tak 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 tak. Betul. Enggak. Betul. Tapi Betul. karena kita akrab, kita apa ya, saling kenal, saling tahu apa yang disuka, apa yang enggak, Betul. apa ya, jadi chemistry-nya lebih dapat. Yes. Jadi begitu bro mengenalkan ini loh ada link aja, Ya. mereka tidak akan apa ya, kayak menutup diri. Betul. Mereka akan lebih terbuka. Oh oke, apalagi yang gua dapet nih. Nah, jadi Ya. lebih masuknya lebih gampang ya. Betul gitu. Dan Oke, itu terbukti bukan sekali dua kali sih gua. Berulang gua kali. Itu berulang kali gitu. Karena secara Kompetitor ya itu, harus secara, hati-hati nih coy. karena secara psikologinya bener loh kayak Iya, gitu. iya, Orang bener. nyaman gitu Bener, kan. bener. Jadi kalau Iya. kompetitor tertarik mau siapa tahu di hire lebih loh. Titit jadi ditutup. Canda bos. Canda, bos, canda. Ya itu maksudnya kode bos. Kalau bisa ya naikin bos, naikin gajinya, naikin. Karena perusahaan lain ada yang lirik nih bos. Aduh, tapi gue di mana-mana sih gue totalitas sih maksudnya. Iya, Dalam iya, artian apa namanya ya, gue juga bisa sampai tahapan seperti ini. Mungkin orang taunya enak kerja ya. Betul. Padahal gue nih kalau misalkan gue bilang pribadi gue dulu beres lulus kuliah nih sarjana manajemen bisnis loh. Yang bisa dibilang tuh lebih ke HRD, misalkan Ya. ke manajemen produk atau apa. Gue jadi sales kok dulu. Oh ya? Gue jadi sales motor, gue jadi sales mobil, gue Oke. jadi survei pemilu. Maksudnya ya survei kayak gitu bukan gaji gitu per project gitu. Gue dibayar 200.000, 300.000 tapi gue jalanin semuanya gitu. Dan gue nggak pernah ngeluh buat yang namanya gue mau dibayar 100, 200 itu gue nggak peduliin dulu nominalnya gitu. Karena prinsip gue ketika kita berpikir sebelum kerja udah mikirin nominal, gue dibayar berapa, gue nggak kayak gitu. Gue pengen tunjukin dulu, gue bisa kerja dulu gitu loh. Ketika gue bisa kerja, ya baru perusahaan juga ngenilai ke gue gitu. Ketika gue udah punya nilai lebih, mungkin sampai dengan saat ini, ya semuanya juga butuh proses gitu. Jadi nggak ada yang instan semuanya. Oke, gitu. setuju kalau Itu yang selalu gue terapin dan gue itu ketika misalkan datangin teman-teman UMKM, merchant, penolakan gitu. Tapi bukan berarti gue mundur gitu. Maju terus. Maju pokoknya. terus. Pepet terus bos. Pepet terus gitu kan. Itu kuncinya. Yang penting target tercapai bos. Iya. Ya tapi tidak dengan paksaan Betul. jadinya ya. Jadi menerapkan yang tadi Bro Ibi omong, menjadikan para merchant atau para pengusaha yang mau diperkenalkan dengan cashless ini jadikan kawan jadinya ya. Betul. Oke. Betul. Karena mau tidak mau juga
gue juga pengen punya Banyak temen juga. banyak temen ya. Iya. Karena mungkin gitu ketika gue berpikirnya jeleknya aja gitu. Mungkin ketika gue kerja punya jabatan, orang ngehargain gue karena jabatan. Tapi percaya ketika kita punya jabatan, kita perilakunya buruk, itu kan mungkin ketika kita udah nggak kerja atau dipecat, orang udah nggak ada yang mau temenin gue, ya kan? Apa ya? Kalau di yang saya sempat belajar, apa yang kamu ingin orang lain perlakukan itu ke kamu, lakukanlah dulu ke orang itu. Betul. Iya kan? Betul. Bener ya? Betul. Oke. Kalau kita pengen diperlakukan seperti bos, Perlakukan gua jadiin orang lu lain. Lu jadi bos. Iya. Gua perlakukan lu kayak bos Betul. jadinya. Iya. gitu. Karena maksudnya ya sorry lah kalau misalkan di startup nih kayaknya nggak ada bos-bos kayak gitu deh. Lebih ke leader lah. Mungkin gue bilang karena leader tuh lebih terhormat ya dalam artian mungkin pemimpin lah ya. Karena bukan kalau pimpinan ya. Betul. Bukan pimpinan. Bukan pimpinan. Oke. Karena kalau secara gambarnya nih misalkan seorang bos itu dia ada di belakang anak buahnya. Dia mecut, dia dorong, dia suruh orang buat ini, buat jualan kayak buat apa, yang penting targetnya tercapai. Tapi kalau leader dia terjun. Dia paling depan justru. Nunjukin contoh. Betul. Melakukan dulu. Betul. Supaya tim kita yang di belakang ngikut. Betul. Iya. Gitu. Karena gue juga lebih kepengen ya stop stop ngeluh lah. Gitu. Karena kalau misalkan emang ngeluh ya, semua perusahaan juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Tapi kalau kita tiap perusahaan ngeluh, ya kita pasti nggak akan bertahan lama gitu. Itu sih prinsip gua sih sebenarnya. Menarik. Jadi ini ngomongin link aja atau ngomongin apa nih coy? Selingan. Jadi poinnya adalah memperkenalkan link aja ini, bukan link aja ya, program pemerintah yang digitalisasi NTT ya. Iya betul. Wah, jadi target di 2021 ya harusnya. Tapi apakah mungkin ini target tetap bisa tercapai atau digenjot atau mungkin diundur sedikit? Karena ya tahulah kondisi sekarang. Betul. Tapi kalau gue sih sebenarnya tidak ada 1% pun mundur ya. Gas terus pokoknya. Gas terus. Oke. Sebenarnya ketika kita berusaha, kita maksimal gitu, ya hasil yang menentukan gitu. Okay. Walaupun nanti ujung-ujungnya terakhirnya hasilnya nggak maksimal gitu. Tapi ya kita juga udah berusaha gitu. Beda halnya ketika kita tidak berusaha, hasilnya jelek. Itu udah pasti kitanya jelek, cuy. Yap. Tapi ketika kitanya udah berusaha, hasilnya kurang maksimal, itu mereka mungkin ya manajemen juga melihat kekurangannya seperti apa, culture-nya di sini seperti apa. Yang penting kalau gue sih sebenarnya tetap maksimal ya, dalam artian nggak mundur lah gitu. Buat edukasi, buat bikin seminar juga tentang wirausaha dengan teman-teman adik-adik yang mahasiswa juga kita jalanin juga gitu. Oke. Wih, tetap semangat terus ini. Tetap semangat cuy. Di saat orang makanya jarang-jarang ya kesini ya. Karena ngejar target coy. Biasanya sering ya nongkrong ya? Nongkrong gimana? Nggak usah ngomong lah di bawah. Oh iya itu aduh salah. Sini coy. Kita di BVN. Oke, mungkin nih yang terakhir nih Bro Ibi. Ya. Ada nggak pesan-pesan yang bisa dikatakan pesan-pesan membangun untuk teman-teman di NTT khususnya pada saat seperti ini yang orang lagi down, orang lagi apa ada pesan-pesan yang supaya NTT ini lebih baik, lebih maju? Mungkin ada nggak dari pihak dari Bro Ibi pribadi lah, dari Bro Ibi pribadi? Oke. Ya sebenarnya lebih ke ini sih, sebenarnya lebih ke ya ini juga pengalaman juga ya, pribadi juga ya. Dalam artian sebenarnya NTT di sini tuh ini kaya banget gitu. Dari mulai produknya, dari mulai alamnya gitu, hasil buminya gitu kan. Dan ini perlu NTT ini perputarannya bukan hanya di NTT-nya saja gitu. Perputaran uang, perputaran bisnisnya gitu. Jadi gue pengen juga NTT lebih maju, khususnya di 2021 sampai dengan 2022. UMKM juga di sini makin maju juga, produknya juga bisa dikenal juga di nasional bahkan internasional gitu kan, sampai ke luar negeri juga gitu kan. Nah, dari sini kita harus coba membangun diri pribadi dulu ya untuk teman-teman yang berwirausaha gitu, apalagi pelaku-pelaku usaha gitu.
mari kita pikirkan produk-produk kita jual keluar karena potensinya sangat besar juga dan produk yang ada di NTT ini bukan produk abal-abal. Bukan jelek ya. Bukan jelek gitu. Jadi kita bisa lebih memperkaya NTT-nya sendiri dan produk kita lebih dikenal di luar. Oke. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa saya juga pribadi juga bisa bantu juga dengan teman-teman dari beberapa instansi pemerintahan juga untuk produk-produk yang atau usaha-usaha yang teman-teman miliki sekarang itu lebih dikenal di masyarakat luar. Oke. Gitu. Dan yang paling penting maju bersama Link aja ya. Insya Iya. Oke, Insya terima Allah. kasih ya. Oke, atas waktunya, thank Bro you, ya. thank you. Oke, sampai ketemu di pembicaraan kita berikutnya. Bye bye. Thank you guys.